Kita lanjut ya. Saya pindah posisi dulu biar nggak ke disturb. Oke, saya share dulu ya untuk slide-nya. Oke, saya geleng-geleng, kita mulai dulu aja ya perkuliahan kita hari ini. Sebenarnya materi kita nggak banyak di pekan ini karena kita melanjutkan materi minggu lalu ya terkait manajemen database. Dan itu nggak lama, selebihnya kita akan coba praktikum ya, studi kasus. Oke, baik, kita akan masuk ke materi perancangan database ya. Jadi ini sebetulnya melanjutkan materi minggu lalu. Nah, di minggu lalu kan kita membahas terkait dengan manajemen database ya. Database itu apa, hubungannya dengan sebuah sistem informasi, kemudian fungsinya untuk apa. Bahkan kan minggu lalu ada pertanyaan ya, saya lupa dari kelas mana, yang menanyakan bahwa kira-kira bisa nggak kalau satu aplikasi itu tidak pakai database gitu ya. Nah, mungkin datanya itu mau ditaruh di mana, itu kan yang jadi pertanyaan kalau misalnya kita tidak pakai database. Apalagi kan aplikasi ini bicara sebuah data yang nggak sedikit ya, nggak hanya 1-10, bahkan lebih, apalagi kalau kita bicara transaksional sehari-hari, kemudian kita gabung jadi sebulan, 2 bulan, bahkan setahun gitu ya. Nah itu kan kita bicara jumlah data yang sangat banyak, apalagi kita bicara data yang big gitu ya, big data. Aplikasi-aplikasi yang sering teman-teman pakai selama ini kan kayak Tokopedia, Gojek, itu kan data yang pasti diinput sama usernya itu kan bukan dalam jumlah yang dikit ya, miliaran data, jutaan data. Nah itu kalau nggak ada database itu akan ditaruh di mana, itu yang jadi pertanyaan. Apalagi kan DB itu kan menjadi satu hal penting yang perlu diakses ya untuk melakukan analisa data lebih lanjut terkait data historis yang sudah masuk gitu ke dalam si aplikasinya gitu. Jadi kita sudah memahami hubungan antara database dengan si sistem informasi itu sendiri, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perancangan database-nya. Nah, berarti apakah database itu dibuat? Ya, database itu dibuat. Nah, kemarin kan kita sudah memahami konsep dari database itu sendiri ya. Ada yang mau jelasin konsep dari database? Silakan. Gimana? Ada yang bisa jelasin konsep dari database yang sudah didapatkan kemarin? Nggak ada nih. Ini 60 nih, hampir 60 ya, 54. Belum join semua berarti. Silakan, kelas D dan kelas C. Nggak ada? Oke. Konsep database itu kan sebetulnya database itu tempat nyimpen data, intinya gitu kan ya. Nah kemarin kan ada susunannya ya, ada apa namanya hierarkinya. Yang paling bawah itu ada field ya, jadi field itu kalau kita biasa temukan di dunia nyata gitu ya, maksudnya dalam arti yang common kita jumpai, field itu kan adalah kolom ya. Nah misalnya kita bicara Excel lah, misalnya katakan yang sering teman-teman pakai itu ya. Di dalam Excel itu kan ada row, ada kolom. Nah, kolom itulah yang dinamakan field gitu ya di dalam sebuah database. Nah, field itu kan menjadi salah satu deretan atau level terbawah gitu ya di dalam satu database. Nah, naik ke atas itu ada yang namanya record gitu ya. Record itu apa? Record itu adalah satu statement sebetulnya yang menyatakan satu informasi tertentu gitu ya. Misalnya contoh kemarin kan penjualan kepada PTA, kemudian sekian unit sepeda motor dengan jumlah sekian. Nah itu kan kalau kita satukan dalam satu kalimat, itu kan secara nggak langsung adalah sebuah data ya, sebuah informasi yang kita dapatkan. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam satu record, itu bisa dimasukkan ke dalam database gitu ya, yang isinya itu terdiri dari field itu gitu, field
nama customer, field nomor customer, kemudian field quantity barangnya berapa, lalu field barangnya apa, dan value dari penjualannya berapa. Nah, kemudian setelah itu, setelah si record tuh naik ke atas lagi gitu kan ya, naik jadi file. Nah, file ini adalah kumpulan dari berbagai macam record. Ya, jadi fieldnya itu bisa jadi ada customer, ada si penjualannya itu sendiri, kemudian ada pembelian dan sebagainya. Nah, kumpulan dari file-file itu, itulah yang membentuk satu database. Nah, jadi database itu sebenarnya dibuat gitu sehingga akhirnya data yang diinput dari aplikasinya itu bisa tersedia di dalam si database gitu. Jadi kita rancang gimana caranya biar sesuai gitu ya dibaca sama sistemnya untuk nge-store data ketika user itu menginput data tertentu ke dalam si aplikasinya. Gitu. Jadi dari si database-nya itu dirancang supaya nantinya sesuai dengan si sistemnya. Nanti si sistemnya itu bisa membaca cara store-nya tuh kemana gitu. Melalui apa? Melalui ya bahasa pemrograman yang di-set gitu ya, coding-coding dan setelah itu kemarin ya bahasa-bahasa untuk akses database-nya yang akhirnya nanti si aplikasinya itu bisa store data ke dalam si database gitu. Jadi itu kurang lebih general konsep dari si database-nya ya. Sekarang kita akan masuk ke perancangan dari database-nya itu sendiri. Nah, di sini ada tahapannya ya ketika kita menyusun satu database ya. Jadi yang pertama itu ada tahap perencanaan, kemudian ada analisis, lalu ada perancangan ya, kemudian ada pemrograman, lalu implementasi dan penggunaan atau operation and maintenance. Dari tahap perencanaan ini kita masih tahap rencanain gitu ya. Kita mau bikin database apa aja sih? Si aplikasi ini tuh nanti akan butuh database apa aja sih untuk menaruh datanya ya. Kemudian kita analisa lebih lanjut gitu dari database yang sudah kita rencanakan tadi, ya aplikasi yang mau kita bikin tadi. Nah, kira-kira database-nya itu nanti butuh tabel apa aja. Nah, karena kan seperti yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa database itu sebenarnya kumpulan dari tabel-tabel isinya. Nah, tabel-tabel itu adalah si file-file itu tadi, penjualan, pembelian, master customer, master vendor dan sebagainya. Nah, kita analisa gitu ya lebih jauh. Kira-kira apakah tabel customer butuh data nomor customer? Apakah butuh data nama customer, butuh tanggal input dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang seperti itu yang kita analisa. Nah, kemudian perancangan si database-nya. Nah, di dalam tahap 2 sama 3 ini itu terjadi pemodelan data di sini ya. Pemodelan data dalam arti relasinya, kemudian nantinya itu akan seperti apa gitu bentuk dari si database-nya dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pemrograman. Ini terkait dengan technically ya. Jadi menghubungkan si database dengan si aplikasinya. Nah, ini kan udah di ranah programmer ya, udah di ranah programmer. Jadi dari kita hanya monitoring aja sebetulnya. Nah, tahap kita tuh dianalisa, lalu perencanaan sama di perancangan ini. Ya. Kemudian implementasi ini juga sama, masih di tahap technically. Dari sisi kita itu pasti nanti akan ada yang namanya testing ya. Testing dari hasil pemrograman ini, penghubungan antara database dengan si aplikasinya seperti apa. Kemudian di sini tahap implementasi kita akan coba testing gitu ya. Testing apakah dari aplikasi yang sudah dibuat kemudian dihubungkan dengan si codingannya, kemudian dihubungkan juga dengan si database-nya apakah sudah berjalan dengan sesuai yang diinginkan oleh pengguna atau seperti apa gitu ya. Kemudian yang keenam itu di tahap penggunaan. Nah, ini tahap di mana si aplikasinya atau si sistem informasinya itu ya sudah dipakai sama si user. Gitu ya. Jadi ini tahap di mana kita merancang sebuah database. Tapi pada intinya ketika proses perancangan itu poinnya itu dari nomor 1, 2 sama 3. Oke, jadi proses betul-betul kita buat gitu, desainnya seperti apa, relasinya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, kemudian pembuatan model data. Ya, pembuatan model data itu ada 2 tipe ya. Jadi ada model data REA dan entity relationship diagram. Jadi ada 2 ini. Ada 2 tools lah ibaratnya atau 2 metode yang nanti bisa dipakai untuk membuat model dari database. Nah, ini REA ya. Jadi sini kebalik nih, REA maksudnya. REA itu adalah resources, events, sama agent ya. Jadi kepanjangan dari resources, events, sama agents. Nah, disingkatnya itu adalah REA ya.
Nah, resources ini apa maksudnya itu ya? Nah, ini meliputi semua identifiable object yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Jadi dalam arti kita itu butuh orang-orang yang sekiranya itu terlibat gitu ya di dalam aplikasinya itu siapa aja. Lalu kita analisa dari situ. Kira-kira dari orang-orang ini data yang diperlukan sama mereka itu apa? Sehingga kita bisa menyusun database-nya gitu ya. Nah, kemudian dari events gitu ya. Events ini diartikan secara luas mencakup semua aktivitas atau transaksi di dalam satu entitas itu. Ya, kita bicara transaksi keuangan maupun non keuangannya gitu ya. Dan bukan hanya transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal, melainkan semua datanya gitu, semua transaksi yang terjadi di dalam satu company. Nah, kita juga bisa menganalisa dari situ. Ya, kejadian apa aja sih yang biasa terjadi di company? Kemudian behaviornya apakah data itu sebetulnya diperlukan oleh resources yang tadi sudah kita analisis gitu ya, resourcesnya siapa aja. Nah, dari situ kita bisa menentukan, oh berarti dia butuh data penjualan nih, gitu. Berarti butuh tabel untuk menginput transaksi penjualan. Oh, dia butuh transaksi pembelian nih, gitu. Akhirnya dia menambahkan satu tabel pembelian gitu ya untuk store data si pembelian tersebut, gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada agents ya. Ini mencakup sekelompok orang dalam organisasi yang mengumpulkan data untuk membantu merencanakan ya, kemudian mengawasi dan mengevaluasi kinerja aktivitas bisnis. Nah, ini contohnya dari luar ataupun dari dalam si company-nya ya, yaitu pelanggan dan pemasok juga itu termasuk orang-orang yang kita analisa untuk melihat kira-kira data apa yang mereka butuhkan gitu, atau data apa yang sekiranya bisa dikeluarkan yang berhubungan dengan agent-agents ini yang nantinya akan dipakai oleh si company atau manajemen ya. Kalau kita bicara pelanggan berarti kan itu ada hubungannya dengan piutang gitu ya. Kalau pemasok berarti ada hubungannya dengan utang. Karyawan berarti ada hubungannya dengan pembayaran gaji. Seputar itu berarti kita akan membuat database yang nantinya bisa mengeluarkan data-data ini yang relate dengan si karyawan, pelanggan dan pemasok ini ya. Ini adalah model data REA ya, yang dibuat dengan metode REA ya. Nah, kemudian entity relationship diagram gitu atau ERD. Nah, ini ERD itu adalah secara grafis ya. Jadi bedanya kalau yang ini itu kalau REA itu secara analisa dari masing-masing kategori ini gitu ya, resources, kejadian sama si agentsnya. Nah, kalau di entity relationship diagram, nah ini tuh berupa flow. Sebenarnya flow-nya tapi bukan flow seperti flow chart gitu ya, tapi terkait hubungan dari data ke data yang lainnya. Nah, kemarin kan di Microsoft Access itu sempat saya kasih tahu ya bahwa ketika kita mengambil data dari satu tabel yang lain, itu kan di belakangnya akan memunculkan satu relasi ya. Dari tabel A ke tabel B, itu muncullah relasi. Kemudian primary key di dalam si satu tabel ini itu kan akan menjadi foreign key di tabel yang lainnya. Kan muncullah tuh dia relationship data gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan si ERD ini gitu. Jadi kita membandingkan, jadi setelah kita tahu nih tabelnya apa aja, lalu kita hubungkan gitu ya. Nah, biasanya dihubungkannya tuh ya berupa flow gitu. Jadi tabelnya apa, biasanya kotak gitu ya. Nanti ada contohnya. Kemudian nanti ada alur dia tuh hubungannya kemana. Seperti itu. Itu juga bisa menjadi metode ketika kita mau melakukan analisa database apa sih atau tabel-tabel apa aja sih yang mau kita pakai atau yang akan kita buat untuk dihubungkan ke si aplikasinya gitu. Nah, ini contoh dari entity relationship diagram ya atau ERD. Jadi sebagai contoh ini saya ambil dari dari contoh yang pernah saya buat. Jadi sebagai contoh ini ada master division, kemudian ada dim SAP user div gitu ya. Nah, ini semuanya tabel-tabel nih. Ya, tabel yang akan kita buat di dalam database satu aplikasi. Jadi ada satu aplikasi, nah inilah database-nya. Dan isi dari database-nya itu tabelnya adalah ini semua. Itu ada tabel master division, kemudian dim SAP user div dan sebagainya. Nah, kemudian di dalamnya ini apa gitu ya. Nah, ini adalah field-fieldnya gitu ya, atau kolom-kolomnya. Div underscore code. Lalu di sini ada tanda ya. Nah, yang ada tanda seperti ini itu adalah primary key-nya.
Kemudian dia kodenya, dia tipenya apa? Nah, ini varchar gitu. Varchar itu adalah karakter ya, kemarin karakter, lalu date time dan sebagainya. Jadi kita buat seperti ini, lalu kita hubungkan. Oh ternyata master division itu ada mengambil dari data master percentage division model misalnya. Ambil data apa? Ini ambil data apa ya? Saya lupa. Ini tuh dia ambil divcode. Divcode. Iya dia ambil divcode di sini ya. Dia ambil divcode. Lalu si master per division modelnya ding yang ambil divcode dari si master division ya. Jadi dia di sini sebagai primary key, di sini dia sebagai foreign key. Ya, lalu dihubungkan ke semuanya gitu. Oh ternyata si division code juga dia ada relasi ke dim SAP user div gitu. Karena dim SAP user div ini dia itu ambil div code juga dari si master division. Ya, jadi itulah yang dinamakan dengan relasi. Ya, kita bisa menggunakan ini gitu untuk membuat satu analisa hubungan antar data satu dengan data yang lain. Ya, nah ini biasanya pakai tools ya untuk membuat ini. Jadi banyak sekali tools yang bisa dipakai. Nah, teman-teman silahkan coba gitu ya. Pakai tools yang mungkin nanti saya contohin gitu. Kira-kira pakai apa ya. Nah, kemudian 4 jenis hubungan antar entity ya. Jadi ini ada one to many to one, many to many. Maksudnya apa? Nah, tadi kan di sini tuh ada garis seperti ini gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya ada artinya gitu ya. Nah, artinya ini adalah kalau nggak ini ya ini gitu. One to many to one, many to many. Ya, maksudnya apa? Kalau one to one itu adalah ketika kita menghubungkan satu data dengan yang lain, misalnya tadi ya, foreign key si div code ini di dalam master per div model ini, kita kan ngambil dari master division ya. Nah, kalau ternyata hubungannya itu nggak boleh ada yang kembar dalam arti, misalnya di sini nih, kan master division satu div code itu pasti kan cuma punya satu deskripsi gitu ya. Div code 1, div code 2, div code 3, 4 dan seterusnya. Nah, ketika dia disatukan ke sini atau dihubungkan ke dalam si master per div model ini, di sini juga sama, dia harus cuma punya satu. Sebagai contohnya misalnya percentage division code untuk yang 01, nah dia itu memang cuma punya si div code 01 gitu misalnya. Nah, terus yang percentage div code yang kedua dia cuma punya div code yang 02 dan seterusnya. Jadi meskipun dia ngambil dari master division, hubungan datanya itu cuma satu aja gitu ya. Jadi dia nggak bisa double, misalnya percentage division 01 dan 02, dia itu bisa dimiliki sama 01 dan 02 gitu misalnya. 01 sama-sama 01 gitu si div code-nya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Nah jadi itu yang dinamakan one to one. Jadi di sininya satu, di sininya juga cuma boleh satu gitu ngambil untuk percentage div code-nya. Seperti itu ya. Lalu ada yang one to many gitu ya. Nah, one to many juga sama sebenarnya konsepnya. Jadi kita ambil satu data di dalam satu tabel. Nah, tapi di sininya itu ya boleh dipakai lebih dari satu kali. Ya, contohnya percentage division code 01, lalu percentage division code nomor 02, ternyata dia sama-sama punya 01 dua-duanya. Nah, itu kan one to many ya. Dalam arti 01-nya itu dipakai di banyak data. Nah, itu yang dimaksud dengan one to many. Nah, kemudian many to one dan many to many. Nah, ini mirip dengan one to one sama one to many, cuma kebalikannya aja gitu ya. Jadi many to one itu adalah kita ngambil banyak data di sini atau di sini gitu ya sebagai contoh. Tapi ketika kita gabungkan di dalam satu tabel yang lain, dia itu akan dipakai hanya untuk satu data. Ya, jadi kita mengambil beberapa beberapa field dari satu table, tapi di dalam sini dia itu cuma punya satu data yang dihubungkan. Nah, tadi kan sebagai contoh one to one, misalnya percentage division code dia 01, ya. Kemudian dia cuma punya div code itu ya 01 aja. Jadi nggak bisa tuh misalnya percentage division code yang keduanya dia 01 lagi tuh nggak bisa gitu ya. Nah, kalau many to one itu tuh kita ngambil itu adalah div code misalnya, terus kita ngambil lagi div description, terus kita ambil lagi misalnya update
by-nya gitu misalnya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sini sama-sama sebagai si foreign key-nya itu. Nah, tapi secara hubungan datanya kita cuma punya satu. Gitu ya. Jadi banyak field ke hanya satu data. Seperti itu ya. Jadi dia cuma punya satu lah ibaratnya. Gitu. Nah, kemudian many to many, nah itu banyak ke banyak. Ya, misalnya kita join beberapa table, nah kemudian kita ngambil beberapa data dari satu tabel yang sama. Nah, kita kita pasangkan dengan data yang lain di tabel lain, tapi itu boleh kembar gitu. Jadi boleh dimiliki oleh siapapun. Itu contoh many to many. Ya, nah biasanya garis yang ini tuh berpengaruh gitu ya untuk membaca one to many atau many to one. Gitu ya, cuma kita biasanya sih secara prakteknya itu nggak terlalu memperhatikan ya. Yang penting ketika kita menghubungkan antar satu data dengan data yang lain itu ada relasi yang terbentuk gitu, sehingga ketika kita baca oh master division itu dihubungkan ke dalam si master percentage division model. Terus selain itu dia juga dihubungkan ke dalam dim SAP user div misalnya. Oh si SAP user div pun dia dihubungkan juga ke yang lain gitu. Oh berarti dia ada hubungannya nih. Tinggal kita lihat aja yang diambil sama master site kategori itu apa dari dim SAP user div. Begitupun juga dengan si dim SAP user div dia ternyata dihubungkan lagi dengan si dim site. Oh si dim site-nya ngambil apa? Oh ternyata ngambil data site ID dari si dim SAP user div dan seterusnya. Jadi itu yang kita analisa tentunya, dan yang nantinya akan membantu para teknikal gitu ya, atau kita sendiri ketika kita melakukan testing di akhir gitu ya pada tahap implementasi tadi. Itu bahwa kita tahu, oh ternyata data yang diinput melalui aplikasi yang sudah kita buat tadi gitu ya, dia akan masuknya ke tabel mana, lalu akan dihubungkan kemana, dan ke tabel mana lagi. Jadi tujuan dari dibuatkannya si IRD ini sebagai analisa seorang sistem analis adalah untuk seperti itu. Ya, untuk menganalisa hubungan antar satu data dengan data yang lainnya. Gitu ya. Oke, jadi itu ya materi kita hari ini. Jadi cuma sedikit, cuma itu untuk materi hari ini. Jadi untuk manajemen database kita sudah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, kalau belum, kita coba, sebenarnya ini studi kasusnya simple ya. Kita buka dulu. Saya akan contohkan sedikit. Nanti selebihnya teman-teman silahkan susun sendiri ya sebagai tugas praktikum untuk hari ini. Oke. Jadi ini ada list data ya, merchandise inventory out, lalu sales person code, lalu kasa code, kemudian sampai dengan province saja ya, sampai dengan province. Nah, ini data nih yang kita dapat dari si PT Elektronik Abadi Jaya. Jadi si PT Elektronik Abadi Jaya dia punya aplikasi, dia mau bikin aplikasi gitu ya. Yang dia butuhkan datanya itu adalah ini gitu ya, dari merchandise inventory sampai dengan ke province. Nah, kemudian apa yang diminta gitu ya dari studi kasus ini? Nah, yang pertama, buatlah rencana penyusunan database dengan IRD. Ya, ditentukan dari masing-masing table field mana aja yang menjadi primary key. Jadi dari masing-masing tabel ini, kalian tentukan yang mana yang akan berperan sebagai primary key. Nah, dan juga foreign key-nya gitu ya. Karena kan bisa jadi satu tabel dengan tabel yang lainnya itu saling berhubungan ya. Nah, ketika ada hubungan antar satu tabel dengan yang lainnya itu kan pasti ada foreign key di sana. Nah, tentukan yang mana aja yang menjadi foreign key di dalam tabel tersebut. Nah, lalu untuk membuat IRD-nya tadi, teman-teman bisa pakai aplikasi free ya. Itu teman-teman silakan download DB Designer yang gambarnya ada dolphin-nya. Jadi teman-teman bisa pakai itu.
Lalu yang kedua, dari list data tersebut buatlah tabel yang dibutuhkan pada database sistem informasi PT Elektronik Abadi Jaya pada Microsoft Access. Ya, jadi nanti silahkan dibuat dari masing-masing tabel ini, dibuatkan di dalam si Microsoft Access-nya. Ya. Nah, kemudian yang C, susunlah query untuk melakukan aktivitas berikut pada Microsoft Access terkait dengan data yang tadi ya, data yang ini. Jadi kan nanti teman-teman bikin tabelnya, kemudian silahkan disusun query-nya. Yang pertama, query untuk menampilkan data dari tabel customer. Kemudian query untuk menambahkan data pada tabel merchandise inventory. Nah, datanya adalah ini yang akan ditambahkan. Kemudian query untuk mengubah field customer name dan customer code 101 pada tabel customer menjadi Agung Prabowo. Ya, kemudian query untuk menghapus invoice value ya yang invoice number-nya adalah 105 pada tabel sales. Nah, ini query yang nanti teman-teman silahkan coba buat gitu ya di dalam Microsoft Access-nya. Nah, kemudian yang keempat, buatlah form sederhana ya untuk menginput penjualan pada Microsoft Access. Kemarin kan juga ada form ya. Form itu adalah untuk menunjukkan aplikasi sederhana yang nantinya bisa teman-teman pakai untuk memahami hubungan aplikasi dengan database. Nanti dibuatkan formnya untuk menginput penjualannya aja gitu ya di dalam Microsoft Access. Gitu. Nah, saya contohkan satu dulu ya. Iki semua makan karo sing Telkomsel kuwi tapi kalau Telkomsel yang private. Nah, terus saka ini jenenge saka Oke, sebagai contoh kita akan coba buat tabel. Jadi ketika teman-teman buat tabel di dalam satu Microsoft Access, teman-teman nggak usah pakai query dulu, tapi langsung aja bikin tabelnya langsung gitu ya di dalam sini. Nah, ini ID-nya otomatis. Teman-teman silahkan buat di sini. Misalkan statement ngono. Dari kan ini dewi. Oh, mau ya? Bentar. Nah, itu kan tinggal Yobi. Nah, terus yang dikiri Yobi dari project. Terus ke statement itu tapi awake dhewe kon ngimprove dhewe. Tapi ya awake dhewe golek backlog apa wae, maksudnya terus sing tak dikembangke apa sih. Wis kok saka ngene dhewe. Jadi ora saka produk owner Indonesia Yobi tapi ngene dhewe produk owner mungkin ya ono tapi mungkin beberapa ngasih backlog kan itu kan boleh dhewe kayak sebagai contoh, misalnya kita mau buat data master customer ya. Terus kuwi setiap dino kuwi meeting karo user kuwi sejam. Dan itu sewaktu-waktu dan sewaktu-waktu itu ya ada bisa 10 yang terakhir bayar sejam siji. Terus kurang meeting ya misalkan integrasi ini ID itu biasanya otomatis. Nah, kemudian di sini sebagai contoh field customer ID-nya, jadi di sini 001 misalnya, di sini bisa di name ya fieldnya. Elisa Calvina itu Elisa kemudian PT sederhana. Ini nama customer name ya. Ibu maaf, share screen-nya nggak jalan. Nggak jalan? Macet gitu. Nggak stop gitu maksudnya? Kelihatan tapi nggak gerak gitu. Sekarang lagi di apa share screen-nya? Di Microsoft Access.
Tapi udah berubah belum? Udah ada PT sederhananya udah. Oh ya udah, berarti jalan sih sebenarnya itu. Iya tadi macet, maaf. Oke. Nah ini customer name. Kemudian selanjutnya itu sebagai contoh misalnya alamat ya, PT Garuda Jaya. Di sini misalnya batas kredit ya, misalnya 50 juta. Nih, nanti teman-teman bisa save di sini gitu ya untuk database-nya. Nah, atau bisa pakai cara lain gitu ya. Dan di sini tabel design. Nah, jadi selain langsung di situ teman-teman bisa pakai create terus bisa tabel design. Nah, di sini bisa langsung susun field-fieldnya dulu gitu ya. Misalnya yang pertama tadi ya kita mau susun vendor deh sekarang ya. Misalnya vendor ID dulu deh. Misalnya dia auto tipenya. Nah, ini untuk nambahin tipenya dari si field name-nya gitu ya. Lalu vendor ID. Ini misalnya contohnya number. Ini silakan kasih description-nya. Silakan dipakai, nggak apa-apa juga, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Ini karena sebagai deskripsi aja. Lalu yang ketiga itu misalnya vendor name. Jaya Abadi. Nah, ini sebagai contoh misalnya, kok PT Jaya Abadi, sorry, tipenya salah saya. Nah, ini tipenya misalnya dari vendor name itu adalah short text gitu ya. Karena dia itu maunya ada angka ataupun ada alfabet, jadi kita pilih short text. Lalu yang ketiga, yang keempat itu ada address misalnya. Kita pilih short text. Kemudian misalnya ada lagi tambahan create date misalnya. Untuk input tanggal berapa sih si vendor itu dibuat. Nah, kita mau isinya itu adalah tanggal sama si waktunya. Kita isi date time tipenya. Nah, lalu di sini kita bisa menentukan yang mana sih yang menjadi primary key-nya. Nah, diarahkan si row-nya tersebut, lalu diklik kanan, lalu primary key. Nah, vendor ID ini akan berperan sebagai primary key. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu di save, lalu dikasih nama, si tabelnya namanya apa. Misalnya vendor, master aja deh, master vendor. Nanti dia akan tertambah di sini. Nah, kemudian kita ketika mau tambah tabel lagi, silakan table design lagi, lalu field-nya apa aja, kemudian data type-nya apa aja. Lalu save, lalu kasih nama si tabelnya. Nah, itu cara membuat tabel di dalam Microsoft Access ya. Kemudian yang kedua, itu susunlah query ya untuk menampilkan data dari tabel customer. Nah, jadi untuk menyusun satu query, nah, teman-teman arahkan ke si tabelnya. Nah, kemudian sini klik create, lalu query design, lalu SQL. Nah, di sini. Ya, kalian susun untuk query-nya. Di sini ikuti contoh yang kemarin ada di PowerPoint. Ya. Misalnya untuk yang pertama kan menampilkan data dari tabel customer. Nah, itu kan pakai bahasa apa? Pakai bahasa select gitu ya. Kemudian menambahkan data itu kan berarti insert ya. Lalu ubah field itu artinya update. Kemudian hapus artinya delete. Nah, kalian silahkan coba susun untuk query-nya. Nah, setelah itu sudah ya sama seperti tadi ketika mau coba run apakah dia bekerja atau enggak. Nah, sebagai contoh ini saya tambahin dulu deh. Misalnya insert kok ini query design
insert into master. Customer. Insert into master customer apa aja? Customer ID. Customer name. Itu address. Bentar, saya cek sintaksnya dulu ya. Oh, tabelnya dulu salah. Insert into master customer. Lalu nama fieldnya ya, fieldnya itu ada customer ID. Lalu ada customer name. Kemudian ada address credit limit ya. Address credit limit. Kemudian value-nya. Hanya 102 untuk customer ID-nya, kemudian customer name-nya itu PT Anugrah Jaya Abadi. Kemudian untuk address-nya Jalan Elang nomor 3. Kemudian kredit limitnya misalnya 20. Oke. Nah ini di kitaran ya, kita coba run. Nah, sampai muncul kayak gini, itu artinya dari query teman-teman itu sudah jalan. Nah, jadi you are about to append one row, nah, klik yes, nah, dia akan tertambah di dalam master customer. Kita coba refresh. Nah, ya, dia akan tertambah di dalam satu row untuk master customer. Jadi setelah teman-teman buat query, tadi kan sempat ada error-error ya. Kalau misalnya ada error, dilihat errornya itu apa. Apakah kurang kutip atau seperti apa. Biasanya ini sama kayak Excel ya, karena ini bawaannya Microsoft. Jadi biasanya untuk yang bentuknya karakter itu pakai kutip. Gitu. Untuk yang bentuknya numerik itu enggak. Ya, jadi ketika teman-teman setelah buat query-nya itu diblok semua, lalu dicoba run. Ya, ketika di run itu ternyata dia ada tadi ya, you are about to append one row. Nah itu klik OK, lalu dicek di tabelnya yang tadi teman-teman buat itu, dia sudah tertambah atau belum. Kalau sudah tertambah berarti artinya sudah selesai gitu. Berarti udah benar gitu ya buat query-nya, tinggal diubah aja sesuai dengan yang memang teman-teman mau isi gitu ya. Customer ID-nya apa, customer name-nya apa, sampai dengan credit limit. Nah begitu juga dengan query yang lain ya. Jadi coba disusun. Kemudian yang keempat, itu ada buatlah form sederhana untuk menginput penjualan pada Microsoft Access. Nah, form ini kan kalau di dalam Microsoft Access sebetulnya bisa kita pakai sebagai alat bantu ya. Alat bantu untuk query master customer. Oke.
Nah, form itu kan di dalam Microsoft Access itu adalah sebagai alat bantu sebetulnya. Jadi kan kemarin kalau yang udah saya jelasin bahwa ketika kita menginput satu database atau menambahkan ataupun menghapus dan lain sebagainya, menambah sih lebih tepatnya ya, menambah itu kan kita bisa pakai query, bisa langsung diedit di dalam tabelnya, bisa langsung menggunakan form. Gitu ya. Nah, form itu adalah gambaran ketika aplikasi itu dibuat gitu untuk menghubungkan antara si aplikasinya dengan si database-nya sebetulnya itu. Jadi fungsi dari si form di dalam Microsoft Access itu sebenarnya untuk itu gitu ya. Dia ada dua fungsi, untuk sebagai input atau mempermudah menginput data ke dalam database-nya, ataupun sebagai manifestasi atau apa ya namanya, contoh representatif gitu yang menggambarkan hubungan antara database dengan si aplikasi. Nah, cara buatnya seperti apa gitu ya? Cara buatnya adalah disorot si tabel yang akan kita buat ya, sebagai contoh master customer, kemudian create, lalu di sini ada form design. Jangan design deh, kita ikut template aja ya. Ini. Nah, dia akan membentuk seperti ini, itu ya. Silahkan teman-teman kreasikan akan seperti apa. Apakah ini yang mau diganti namanya, itu ya, sebagai mungkin form customer atau form input customer, bebas ya. Nah, kemudian untuk ID-nya juga silahkan diubah. Misalnya kalau mau diubah sama ini bisa diubah ya. Oke, nah setelah itu silahkan dikreasikan. Apakah Maaf Bu, off mic ibunya. Ibunya off mic, jadi suaranya tidak terdengar. Cukup lama sih Bu tadi off mic-nya. ya oke. Sekarang udah bisa belum? Nah udah. Udah ya. Kita tadi kayaknya ada error, tiba-tiba mati. Error mic gitu tadi tulisannya. Oke, kita lanjut dikit lagi ya. Nah, jadi kalau mau menambahkan button itu silakan dicari di sini, itu bisa dikreasikan sesuai dengan teman-teman maunya tuh seperti apa gitu ya. Nah, di sini bisa ditambahkan yang ini kalau untuk button. Kalau misalnya mau nambah satu field lagi gitu ya, untuk menghubungkan silakan pakai ini combo box ya. Nah, ini I want combo box value from data table. Jadi di sini ada pilihannya. Jadi misalnya teman-teman mau ketik sendiri combo box-nya. Mungkin teman-teman pernah bikin list di dalam Excel ya. Itu kan bisa dibikin combo box tuh di dalam Excel. Nah, ini sebenarnya mirip kayak di Excel ya. Jadi nggak terlalu beda jauh. Jadi misalnya teman-teman mau ketik sendiri value dari combo box-nya atau mau ngambil kolom yang udah ada di dalam satu tabel yang lain. Contoh di sini itu kan ini karena master sih ya, nggak terlalu maksudnya bingung juga kalau mau ngambil data dari mana. Biasanya yang dibikin form itu adalah form transaksi gitu ya, transaksi penjualan contohnya. Nah, kayak yang kemarin saya contohkan, itu kan ketika saya bikin penjualan itu kan cuma ID ya yang masuk itu. Nah, jadi ketika kita mau tambahin satu field lagi untuk menghubungkan antara si customer name dengan si ID-nya dengan si name-nya itu, nah kita bikin satu combo box baru dan kita hubungkan ke tabel yang lain. Itu ya. Nah, contohnya dari yang udah ada aja deh, biar nggak ribet ya. Sampel DB.
Oke, nah ini yang kemarin saya contohkan ya. Saya bikin formnya itu adalah input pembelian. Nah, di dalam tabel pembelian ini kan sebetulnya nggak ada nama supplier dan nggak ada nama barang ya. Oke, contoh pembelian ini saya ambil dari sini. Nah, ini kan nggak ada supplier nama dan nggak ada nama barang. Tuh, nah, saya mau munculkan si supplier name sama si nama barangnya apa, itu invoice ID-nya ini, si description-nya apa, gitu ya. Nah, kemudian di dalam si form input pembelian itu kita perlu menambahkan yang namanya tadi ya, misalnya kita desain dulu. Nah, perlu kita tambahkan yang namanya combo box tadi sebagai contoh ya. Nah, I want the combo box to get the values from another table or query. Nah, misalnya kita mau ngambil dari data yang lain karena kan kita pikir yaitu udah data ada mappingan data yang lain ya kita ambil dari tabel yang sudah ada. Kita next, nah kita ambilnya dari mana? Nah, karena kita ambilnya itu adalah dari si kalau vendor itu dari supplier ya, supplier master. Kita ambil supplier name-nya. Next. Supplier name. Next. Finish. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini tinggal diatur-atur aja ya sesuai dengan selera. Selera mau lebih panjang atau mau lebih pendek nggak masalah. Nah, akan seperti ini. Cuma kan masalahnya ini belum tergabung dengan ini gitu ya. Jadi ketika kita klik ini, dia nggak berubah sesuai dengan yang ini. Tuh, nah kita perlu tambahkan logic sedikit gitu di dalamnya. Nah, di sini diklik kanan, properties, lalu di sini ada yang namanya data ya. Dan di sini kan ada control source ya di datanya. Nah, control source-nya itu dipilih dengan yang supplier ID. Jadi ketika dia begini, lalu ketika kita pilih ini, dia akan berubah, gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi silahkan dikreasikan untuk formnya, terserah mau bentuknya seperti apa, atau mungkin warnanya. Ya, warnanya juga bisa diganti. Ini ya. Jadi terserah kalau secara tampilan. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, nah tahapannya tadi kan untuk yang pertama silahkan susun dulu IRD-nya. Nah tadi kan teman-teman sudah saya kasih tools, jadi silahkan pakai IRD untuk melakukan perancangan database. Nah silahkan download yang namanya DB Designer dulu. Aplikasinya bentuknya seperti ini ya. Kalian silahkan download yang aplikasinya bentuknya ada ikonnya ya. Itu ada gambar apa namanya? Dolphin. Nggak bisa dibuka. DB. Maksudnya terus-terusan atau Ini sebentar, punya saya nggak bisa dibuka. Jadi bentuknya kayak gini ya untuk aplikasi iconnya. Jadi teman-teman cari yang ini. Mana sih? Oh, share screen full aja.
Yang seperti ini nih. Udah muncul belum? Yang ini ya. Bentuknya kayak gini nih. Ya, DB Designer 4. Nah, teman-teman silahkan download dulu di Google ya. Oke, kalau gitu karena sudah adzan maghrib, kita istirahat dulu ya. Nanti kita balik lagi jam 6:30. Oke, kalau gitu selamat istirahat teman-teman semuanya. Thank you. Halo, bisa Bu? Ya, oke, baik udah kumpul semua ya. Kita lanjutkan materi kita. Jadi tadi kita pembahasan di terkait studi kasusnya ya. Jadi itu kita ikutin step by step dari si studi kasusnya. Jadi yang pertama nanti silahkan disusun dulu rencana database-nya itu menggunakan IRD. Jadi rencana database silahkan menggunakan tabel yang sudah ada di dalam studi kasusnya. Nah lalu gunakan aplikasi DB Designer. Udah berhasil belum download DB Designer-nya? Udah Bu. Udah ya, oke silahkan dibuka. Belum? Udah dapat tapi? Oh kenapa tuh? Sama Bu. Error kenapa tuh? Gak kompatibel. Oke baiklah kalau gitu. Ya wes nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa sih, itu nggak masalah sebetulnya. Yang penting di Microsoft Access-nya nanti juga udah ada relasi sih sebetulnya. Bisa dihubungkan sendiri. Oke kalau gitu saya contohkan aja ya. Jadi step by step-nya itu sebetulnya ketika kita melakukan perancangan database, itu kita akan coba analisis dulu gitu ya, kebutuhan dari tabelnya apa aja. Kan seperti itu ya. Jadi kita planning aja antar tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, baru kita ongoing ke pembuatan si tabelnya di dalam. Jadi pertama itu kita udah kelihatan ya. Nah, jadi DB Designer itu seperti ini bentuknya. Nah, sebenarnya simple aja sih ya, simple aja. Jadi kita akan membuat tabelnya itu apa aja. Sebagai contoh kan tadi di dalam studi kasusnya itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 tabel. Ada merchandise inventory sampai dengan province. Nah, kita susunlah tuh satu-satu gitu ya. Yang pertama sebagai contoh kita akan tambahkan tabelnya. Caranya seperti ini, jadi akan muncul kotak seperti ini. Lalu tabel yang akan kita bikin itu apa? Nah, yang pertama itu kan tabel merchandise inventory. Oh, saya belum kirim studi kasusnya ya. Saya kirim ke grup kelas ya. AKT. AKT3C. AKT3D udah saya kirim ya. Silahkan cek di grup. Lalu untuk AKT3C, ya silahkan dicek di grupnya juga. Nah, jadi kan tadi ya. Jadi kalau di dalam prakteknya gitu kita akan menyusun dulu analisanya gitu, tabel-tabelnya apa aja. Nah, jadi kita udah punya rancangannya gitu, kita udah punya planningnya, yaitu tabelnya yang kita butuhkan untuk si PT Elektronik Abadi Jaya tuh ya ini gitu ya, merchandise inventory out, sales sampai dengan province. Nah, kemudian kita bentuklah tuh ya, kira-kira dari tabel-tabel tersebut itu nanti isi field-fieldnya apa aja. Nah, akhirnya setelah kita melakukan analisis dari aktivitas yang ada di dalam PT Elektronik Abadi Jaya sama desain dari aplikasinya, oh ternyata yang dibutuhkan tuh nanti data inventory ID misalnya itu ya di dalam merchandise inventory. Jadi kita butuh untuk menaruh ID dari si inventory-nya tuh kira-kira kodenya apa. Nah, setelah itu dari inventory ID kita juga butuh nama, misalnya nama, jadi kita tambahkan field inventory name di situ, butuh. Nah, kemudian informasi apa lagi yang dibutuhkan di dalam merchandise inventory? Kita butuh kuantitasnya. Nah, kita tambahkan di situ field quantity. Lalu cost per unit, lalu sell price. Nah, terbentuklah satu table yang namanya merchandise inventory. Nah, begitupun dengan tabel-tabel yang lain gitu ya, sampai dengan table province. Jadi kita analisa seperti itu.
Nah, kemudian kita buat desain relasinya. Ya, yang pertama kita coba buat merchandise inventory. Ya, jadi ini sebagai nama tabelnya, lalu di enter aja. Nah, setelah itu masukkan field-fieldnya apa aja. Nah, di merchandise inventory sesuai dengan studi kasusnya di situ, itu kan ada field ID, kemudian ada field inventory ID, inventory name, quantity, cost per unit, sampai dengan sales price. Nah, kita masukkan di sini. Yang pertama inventory, ID yang pertama ya. Nah, kemudian di sini tipenya, di sini kolom namanya atau field name-nya, nah di sini data type-nya. Nah, kita data type-nya mau apa? Itu ya, untuk ID, contohnya, sini nggak ada itu ya. Ya udah number aja. Merek aja lah ya. Nah, kemudian field yang kedua, itu ada inventory ID. Nah, ini tipenya karena kita isinya itu si PT Elektronik Abadi Jaya itu dia maunya angka doang. Jadi di sini kita pilih integer. Ya. Lalu yang selanjutnya itu ada field apa gitu. Inventory name ya. Inventory name. Nah, tipenya karena inventory name itu di situ adalah huruf ya, nama dari inventory-nya. Jadi dia mau, mungkin bisa jadi ada angkanya, jadi kita pilih varchar ya. Varchar itu karakter ya kalau di dalam Microsoft Access. Nah, ini menandakan varchar 20 artinya 20 digit, varchar 255 artinya maksimal 255, varchar 45 artinya karakter maksimal 45 digit. Kita pilih ini aja lah ya, 225. Lalu selanjutnya itu ada field quantity. Nah, quantity juga sama ya, itu integer aja. Lalu selanjutnya cost per unit. Ibu maaf, kayaknya share screen-nya nggak jalan deh. Ya. Yang Nggak muncul kelihatan cuma pop-up-nya ya? tabel. Ya, Bu, soalnya nggak gerak, Bu. Oh, pantesan. Oke. Kayaknya harus full screen nih, share screen. Kelihatan nggak sekarang? Nah, baru kelihatan. Terlihat, Bu. Ya, oke. Kita lanjut ya, berarti. Nah, ini selanjutnya cost per unit. Kemudian untuk tipenya, itu dia tadi angka ya, floating. Jadi kita pilih desimal, jadi kita pilih float. Nah, lalu setelah cost per unit itu dia ada sell price ya. Nah, ini juga sama float ya. Nah, lalu setelah itu udah ya, ini fieldnya udah semua kita pilih. Nah, setelah itu agak kok nggak mau diklik sih dia. Nah, ini. Karena kan primary ID-nya, misalnya primary key-nya, kita pakai inventory ID ya di sini. Jadi tinggal ubah di sini aja. Apakah dia itu sebagai anak atau si primary key-nya. Nah, sampai dia muncul kunci seperti ini. Nah, itu artinya inventory ID itu akan berperan sebagai primary key. Ya, dari si tabel merchandise inventory. Nah, setelah itu, oke. Nah, kemudian contoh kita pakai atau kita buat ya tabel selanjutnya ya supaya sebagai contoh untuk relasi. Lalu yang kedua kita sebagai contoh bikin table merchandise inventory out ya. Nah, sama tambahkan
Nah, dia akan muncul pop-up kayak gini lagi. Nah, nama tabelnya disesuaikan dengan si studi kasusnya, yaitu kan tabel merchandise inventory out ya. Oke, enter. Nah, di sini sama ya, ada ID juga. Ledger. Lalu selanjutnya dia ada invoice number ya, sama inventory ID sama quantity. Invoice number. Integer juga. Terus setelah itu inventory ID. Integer juga. Lalu apa tadi? Kita ya, quantity. Nah, ini integer juga. Nah ya, nah ini kan primary key-nya masih ID ya. Ya, karena ini sifatnya merchandise inventory out itu adalah table transaksi. Jadi yang kita jadikan primary key-nya itu adalah si ID-nya aja ya. Oke. Nah, ini contoh ya, kita udah buat 2 table. Nah, setelah itu, nah di sini kan kalau kita lihat inventory ID itu kan sebagai primary key dari merchandise inventory ya. Nah, kemudian dari tabel merchandise inventory out, nah kita ada ambil satu field gitu ya dari merchandise inventory, yaitu inventory ID. Nah, ini kan tadi sebagai primary key di dalam merchandise inventory. Nah, kita masukkan di sini. Nah, berarti kan ini primary key-nya, lalu di inventory ID di dalam si merchandise inventory out itu akan sebagai foreign key. Nah, lalu kita buatlah hubungannya gitu ya, grafik ketika kita menghubungkan antara tabel yang ini dengan tabel yang ini. Itu menggunakan relasi yang ada di sini. Nah, jadi ini ketika kita highlight, dia ada keterangan ya, 1:n. Nah, kalau tadi kan kita belajarnya itu atau secara teorinya itu kan tadi ada one to one, ada one to many, many to one, sama many to many gitu ya. Nah, tapi kalau di sini dia pakai n sama m. Ya, jadi kita pakai yang ini aja. Kita hubungkan ini dengan ini. Seperti ini. Nah, jadi akan terbentuk seperti ini. Nah, sampai dengan tabel-tabel yang lain. Satu lagi ya, contoh yang berelasi lagi misalnya face number ya, sales. Jangan sales deh, soalnya bukan ini. Bukan primary key ya. Apa lagi ya? Ini customer ID, customer sama province ya. Gak ada yang lebih dari satu ya. Inventory ID, limit kredit, gak ada. Oke, kita buat contoh customer sama province lagi ya. Jadi bisa jadi si ini pun dia berelasi ke yang lain gitu ya, karena kebetulan di studi kasusnya dia nggak ada. Jadi ya udah kita buat satu relasi aja. Ini sebagai contoh tabel customer, lalu ada tadi customer ID dulu ya, ledger, lalu ada customer code, kemudian ada customer name, address, varchar nih ya, 20 aja. Di varchar. Lalu setelah itu apa ini? Address sama city ya.
Lalu ada Prof ID sama limit kredit. Ini float ya. Oke. Nah, ini kan untuk customer master. Jadi kita akan ubah primary key-nya itu bukan di ID tapi di customer code ya. Oke. Lalu satu table lagi itu province ID. Description. Karakter. Oke. Ini primary key-nya Prof ID ya, karena ini sama-sama master. Oke, kita akan hubungkan. Nah, karena ada di customer master, ada ambil Prof ID-nya dari tabel province, berarti kita bisa relasikan antara customer dengan si province ya. Oke. Ya. Nah, karena ini sangat sederhana, jadi relasinya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini yang nantinya akan menjadi dokumentasi untuk melihat relasi antara satu data dengan data yang lain. Jadi yang dimaksud relasi adalah seperti ini. Ya. Nah, setelah ini dibuat, karena teman-teman tadi DB Designer-nya juga susah di-download ya. Bisa jadi mungkin karena compatibility dari laptopnya, jadi nggak apa-apa. Kita langsung aja ke Microsoft Access-nya ya. Oke, nah silakan teman-teman buka Microsoft Access-nya ya. Lalu silakan create data baru. Sudah semuanya? Nah, kita akan coba buat studi kasus yang tadi ya. Oke, yang pertama itu kita diminta untuk membuat tabel. Jadi tabel yang dibutuhkan tadi kita buat di dalam Microsoft Access-nya ya. Jadi untuk meng-create tabelnya, silahkan diklik create, lalu table design. Nah, setelah itu akan muncul kayak gini ya, bentuk seperti ini. Nah, field name-nya silahkan diisi nama field dari si tabel tersebut. Nah, pertama kita akan buat tabel merchandise inventory dulu ya, yang pertama. Itu ada ID, lalu setelah itu ada inventory ID. Nah, data type-nya itu dipilih ya, inventory ID-nya itu adalah number. Karena ID-nya itu adalah nomor semuanya ya, atau integer tadi. Kemudian yang ketiga inventory name. Nah, inventory name karena dia sifatnya itu bisa huruf, bisa angka. Jadi di dalam Microsoft Access, data type-nya dipilih dengan short text. Lalu field selanjutnya ada KTY. Lalu data type-nya juga sama. Itu kan jumlahnya number semua ya. Jadi kita pilih number.
kemudian cost per unit, lalu untuk data type-nya karena cost per unit itu adalah currency ya, bentuknya itu adalah angka rupiah, dolar, dan sebagainya. Jadi kita pilih sebagai number. Oh, yang ID-nya auto number ya, karena dia akan otomatis ngisi, jadi kita pilih number. Ini currency ya, cost per unit. Setelah itu sell price. Nah, ini karena masih currency, jadi silakan dipilih currency. Nah, ini tambahkan deskripsinya ya. ID, auto increment, lalu invoice ID adalah nomor invoice inventory ya, nomor atau kode inventory, lalu inventory name, nama inventory, lalu quantity, jumlah tersedia dari inventory, kemudian cost per unit adalah biaya perolehan dari inventory. Kemudian sales price adalah harga jual dari inventory. Nah, tapi kalau untuk description dihilangkan, maksudnya diabaikan juga nggak masalah. Ya, tapi untuk mengingat ini tuh apa sih, ini apa, jadi silakan diisi di description-nya. Supaya nanti misalnya kita lupa, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, setelah itu kita atur yang mana yang akan menjadi primary key. Nah, caranya, berarti kan kalau dilihat dari sini ya, kalau dilihat dari sini yang mana yang akan menjadi primary key, yaitu adalah inventory ID. Karena kalau kita lihat dari datanya, ini kan menggambarkan master ya, master dari inventory atau data induk dari si inventory-nya. Jadi inventory ID akan kita jadikan sebagai primary key. Jadi silakan disorot satu row yang akan menjadi primary key-nya, lalu klik kanan, setelah itu klik primary key. Ya. Lalu setelah itu di save. Klik button save yang ada di sini. Kemudian akan muncul pop-up kayak gini ya. Save as, lalu tabel name-nya apa. Nah, silakan dinamakan sesuai dengan studi kasusnya. Itu kan tabelnya namanya merge underscore inventory ya. Di merge underscore inventory. Lalu oke. Nah, dia akan tersimpan di tabel data kita. Ya. Nah, silakan teman-teman, satu lagi deh ya, biar nantinya bisa buat yang ada relasi ke tabel lain. Contoh satu lagi, kita akan buat merchandise inventory out ya. Nah, di situ tabelnya, fieldnya ada ID, dia tipenya auto number ya. Lalu setelah itu field name-nya invoice number. Nah, ini adalah number ya. Jadi invoice number, asumsikan dia itu maunya adalah semuanya bentuk number, jadi kita pilih number. Jadi nggak akan ada alfabet di sana. Lalu inventory ID. Nah, inventory ID ini sebetulnya kan tadi sudah ada di tabel merchandise inventory ya. Di sini. Nah, kemudian di dalam tabel yang kita buat kedua ini, merchandise inventory out, nah kita mau inventory ID-nya itu adalah mappingan dari sana, kita ambil dari sana. Nah, jadi kita bisa buat relasi di dalam isinya ini, ya, tanpa harus membuat relasi baru gitu nanti di luarnya. Nanti dia akan terbentuk relasi sendirinya. Nah, teman-teman pilih data type-nya itu adalah lookup wizard ya, bawah sini. Lalu setelah itu di sini ada dua pilihan ya, I want the lookup field to get the values from another table. Jadi kita akan ambil mappingan dari tabel yang lain yang sudah ada, sudah kita buat, atau kita akan ketik sendiri value-nya itu mau apa aja. Nah, kita kan mau ambil dari tabel lain ya, karena kita mau relasikan dia, jadinya kita pilih I want the lookup field to get the values from another table or query. Lalu next.
Nah, setelah itu di sini ada pilihan tabelnya pasti ya, karena kita baru bikin satu tabel aja, merchandise inventory, jadi yang muncul cuma satu tabel. Ya. Terus di bawahnya sini, itu adalah pilihan kita mau ambil datanya dari apa. Nah, dari tabelnya langsung, ataukah dari query, ataukah dari keduanya. Nah, yang gampang kita pilih dari tabelnya ya. Jadi klik, misalnya kalau di sini banyak, silakan dipilih tabelnya yang mana yang mau dihubungkan. Jadi dihitamkan seperti ini gitu ya. Lalu klik table, lalu next. Nah, di sini kan pasti akan muncul field-field yang ada atau tersedia di tabel yang sudah kita buat ya. Di tabel merchandise inventory tadi yang udah kita pilih. Nah, kita sorot yang field yang akan kita hubungkan tadi. Kita mappingkan ke dalam field table baru kita tuh yang mana. Tadi kan kita akan ambil inventory ID ya. Jadi kita sorot, kita hitamkan seperti ini. Setelah itu kita klik yang ini. Bedanya apa dengan yang bawah? Kalau yang bawah ini kita akan pindahkan semuanya gitu ya. Seperti ini jadi langsung. Kalau yang ini kita akan pindahkan salah satu sesuai dengan yang sudah kita sorot. Kita pilih inventory ID, ketika klik ini akan inventory ID aja yang akan kita pilih sebagai kunci mappingnya. Gitu. Setelah itu klik next. Lalu di sini akan ada pilihan field yang tadi sudah kita pilih. Kita pilihnya lebih dari satu ya. Ini tadi kita kan pilih cuma inventory ID, jadi kita pilih. Nah, di sini ada ascending, ada descending. Nah, nanti ketika tampilannya itu bisa diatur gitu ya, apakah dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Kita pakai ascending aja ya. Nah, setelah itu next. Lalu next lagi. Lalu finish ya. Ini klik ini aja. Lalu setelah itu finish. Nah, di sini kan ada warning ya. The table must be saved before relationship can be created. Save now. Nah, jadi kita perlu nge-save dulu si relasi ini ya sebelum nantinya buat relasi. Nah, jadi ketika kita klik yes, nanti di data relationship-nya itu dia akan terbentuk sendiri gitu di belakangnya. Nah, ini kita yes-kan ya. Nah, ini tabelnya namanya tadi apa? Merchandise inventory out. Oh iya, primary. Primary key-nya belum di-define ya. Kita ganti ya. Jangan deh, ini tabel transaksi. Yang ini aja, betul. Nah, ini karena merchandise inventory out itu adalah tabel transaksi ya. Jadi tabel untuk mencatat barang yang keluar, otomatis kan keisinya itu sesuai dengan barang yang sudah keluar, yang diinput di dalam aplikasinya. Nah, otomatis dia itu akan menjadi tabel transaksi gitu ya. Keisinya itu berdasarkan transaksi yang akan dibuat di dalam sistemnya. Nah, jadi kita jadikan si ID ini sebagai primary key aja. Ya. Ini harusnya udah sih, coba kita ulang lagi ya. Yang belum. Oke, sudah ya. Setelah itu ada field apa lagi? Quantity. Ini juga sama number ya, jadi kita taruh number untuk tipenya. Ini deskripsinya silahkan diisi. ID transaksi, lalu nomor invoice, setelah itu nomor atau kode inventory, setelah itu kuantitas dari inventory. Lalu kita save ya. Nah, kita udah punya dua tabel yang sudah kita buat ya. Nah, kemudian untuk lihat relasinya, teman-teman silahkan ke database tools, lalu relationship. Nah, dia akan terbentuk nih dari relasi table tadi yang sudah kita buat. Yaitu si merchandise inventory out ini ngambil data inventory ID gitu ya, dari merchandise inventory. Nah, jadi tanpa rekan-rekan bikin relasi ini gitu langsung di menu relationship-nya. Jadi ketika kita menghubungkan tadi lookup wizard di dalam sininya gitu ya. Tadi tipenya lookup wizard ke tabel yang mana. Nah, dia otomatis akan membentuk relasi seperti ini. Nah, ketika relasinya ada banyak, ya relasinya akan semakin banyak gitu ya. Jadi tergantung dari lookup wizard yang kita bikin tadi. Seperti itu.
Nino ya. Oke. Nah, setelah itu coba kita masukkan ya. Untuk masukkan datanya kita bisa langsung di sini untuk merchandise inventory. Sebagai contoh, untuk yang pertama ada 10, lalu televisi, lalu ada KTY 20, kemudian ada cost per unit itu 300.000, lalu ada sales price 6 juta rupiah. Dilanjut sampai dengan yang terakhir. Kemudian merchandise out juga sama. Voice number-nya 101, lalu inventory ID-nya 10, kemudian 3. Nah, tadi kan inventory ID kita sudah mapping ya dengan tabel merchandise inventory. Nah, sehingga ketika kita isi di sini itu di luar dari list yang ada di merchandise inventory, itu dia nggak bisa. Oh ya, pas yang nggak mau nih. Validation flow. Query inventory ID. Sending. Next. Yes. Oh, ini tetap bisa. Jadi ini berlaku untuk drop down-nya ya. Coba saya tanya. Saya tambahin 20, lalu 20-nya itu tadi freezer ya. Kemudian jumlahnya 13, lalu 1 juta rupiah. Kemudian jumlahnya 13. Oh ya, ini berlaku untuk drop down-nya aja ya, untuk mappingan di sini. Jadi dia tersedia sesuai dengan yang ada di merchandise inventory. Oke, kita lanjut. Ini lanjutkan sampai dengan yang terakhir, data terakhir. Nah, begitu cara membuat tabel ya. Nanti dilanjutkan sampai dengan tabel terakhir. Kemudian setelah itu susunlah query ya. Query untuk masing-masing tadi menampilkan data, menambahkan data, ubah field customer name, lalu hapus invoice value. Nah, tadi saya sudah contohkan ya, ketika kita mau membuat query itu seperti apa. Jadi disorot dulu tabelnya, kemudian kita create di sini. Setelah itu di sini ada queries ya, tab queries. Lalu setelah itu masuk ke query design. Di sini. Lalu ya, cepetan, sorry. Ini create, lalu query design. Nah, di sini kan ada SQL ya. Nah, silakan pilih SQL view. Nah, di sini untuk menyusun dari query-nya ya. Sebagai contoh, saya akan menambahkan query untuk menampilkan data. Insert aja deh, biar ada contohnya. Datanya cuma dikit. Insert into ya, kemarin untuk itunya. Untuk rumusnya, kemudian insert into tabelnya apa. Sebagai contoh, kita mau buat insert into ke dalam tabel merchandise inventory. Jadi nama tabelnya ya. Kemudian dalam kurung, nah sebutkan field-field apa aja yang akan ditambahkan.
Nah, di sini kan fieldnya ada inventory ID, lalu kita masukkan inventory ID. Lalu koma, setelah itu dilanjutkan field-field yang lainnya, inventory name, QTY ya. Kemudian cost per unit dengan sales price. Nah, lalu tutup kurung. Nah, setelah itu masukkan value-nya. Values, kemudian dalam kurung lagi. Nah, sebutkan masing-masing value dari masing-masing kolom yang ini gitu ya. Inventory ID isinya apa, lalu inventory name isinya apa, cost per unit sampai dengan sales price. Nah, sebagai contoh kita mau insert yang ketiga. Nah, berarti inventory ID-nya adalah 30 ya. 30. Lalu inventory name-nya itu kita ambil contoh di sini ya. Kulkas. Lalu setelah itu QTY-nya dia ada 5. Dan cost per unitnya dia 2 juta. Kemudian sales price-nya 10 juta. Gede banget nantinya ya. Nah, jangan lupa untuk yang bentuknya alfabet, itu alfabet atau huruf ya. Alfabet atau huruf ya. Alfabet atau numerik, jadi campuran. Jadi ketika dia tipenya itu adalah karakter, nah kita perlu tambahkan kutip. Ya. Jadi ini mengikuti X, kayak mirip Excel gitu ya. Nah, kemudian kita blok seperti ini untuk ngetes query-nya jalan atau enggak gitu ya. Lalu kita blok, setelah itu kita run. Jadi ada query design di sini, kita blok dulu, lalu kita klik run. Halo. Nah, kalau ada warning selain yang ini, Halo. itu berarti query-nya perlu dibenerin gitu ya. Perlu dicek lagi apakah sintaksnya benar, maksudnya rumusnya gitu ya. Ataukah mungkin kurang kutip dan lain sebagainya. Sampai dengan muncul seperti ini. Ya, itu artinya ketika muncul seperti ini, query yang udah kita buat itu sudah benar. You are about to append one rows. Yes. Nah, ini sudah tertambah gitu ya, data baru di dalam merchandise inventory. Nah, ini. Seperti ini. Oh, cuma kalau ini enggak, ini ya. Oh, bentar, coba ini enggak usah. 10 juta rupiah. Ini query-nya, jangan dulu. Berapa serambung kan? Kok apa dikutip ya? Karena dia itu adalah currency. Oh, baru harus mayoni wes nanggung. Ini rampung semula jagung. Salah. Nah, itu tadi. Kurang. Kita ulang ya. Insert into merge inventory. ID, inventory ID, lalu inventory name, QTY, cost per unit, sales price, values, 30. Oh, sorry. Inventory, enggak ada yang udah bener, 30. Oh, ID nggak usah deh. Ini ID-nya otomatis kan ya.
kita tadi insert auto number jadi inventory ID aja. Ini 30, lalu inventory name-nya kulkas. Setelah itu KTY-nya dia tadi ada 5 unit. Kemudian cost per unitnya itu adalah 2 juta rupiah. Sales price-nya adalah 10 juta rupiah. Coba lagi. Oke, udah terisi ya. Cuma ID-nya jadi 7. Kenapa 7 dia? Karena udah bikin banyak tadi kita. Ini harusnya 3 ya kalau normal. Ini udah keisi ya. ID-nya 30, kulkas, kemudian KTY-nya 5, lalu cost per unitnya juga sudah keisi. Nah, jadi dibuat query-nya. Nah, setelah query-nya sudah sukses, setelah query-nya udah sukses, nah silakan di-save. Nah, dinamakan query-nya. Berarti kan ini namanya itu adalah untuk add new inventory. Di-save. Jadi dia akan tertambah di sini ketika sudah di-save gitu ya query-nya. Berarti kan nanti akan ada 4 query di sini yang teman-teman create ya. Lalu setelah itu buat form-nya. Nah, form-nya sebagai contoh merchandise inventory out ya akan kita buat. Jadi kita sorot dulu tabel mana yang akan kita buat form-nya, baru setelah itu dibuat form-nya. Ya. Nah, disorot, lalu create, setelah itu form design. Form aja deh, biar udah template ya. Jadi kita tinggal ubah ininya aja. Nah, ini kita bisa ganti kasih barang keluar misalnya. Setelah itu ID-nya kita bisa ubah. ID transaksi, caption-nya ya, lebih ke caption. Kemudian invoice number-nya kita ubah, saya nomor invoice. Lalu setelah itu invoice ID kita bisa ganti kode barang. Setelah itu KTY bisa kita ganti quantity. Nah, lalu kita akan tambahkan button untuk action save-nya ya. Klik from layout design, kemudian di sini ada pilihannya, mau menambahkan apa, lalu kita pilih button. Nah, kita tarik aja di bawah sini, dia akan membentuk seperti ini ya. Nah, setelah itu di sini ada berbagai macam kategoris gitu, action dari si buttonnya itu mau apa, mau record navigation, record operation, form operation, report operation, application, atau miscellaneous atau lain-lainnya gitu ya. Nah, kita kan mau bikin tabel untuk nge-save ya, nge-save data ini tuh ke dalam si tabel merchandise inventory. Nah, berarti kita pilih record operation. Nah, add new record. Nah, di sampingnya ada action-nya, ada delete, ada delete, ada duplicate, print, save, undo. Nah, kita kan akan menambahkan ya, berarti kita pilih add record. Lalu next, setelah itu ini pilihan tampilannya apakah mau sebuah icon gitu ataukah mau add record. Nah, ini captionnya bisa diganti ya, misalnya tambah baru. Nah, lalu next, setelah itu ditambahkan ini sebenarnya cuma rename aja ya. Misalnya kalaupun mau seperti ini nggak apa-apa. Lalu finish. Nah, ini. Jadi ketika kita klik tambah record baru, nantinya di form ini, data ini akan tertambahkan langsung di dalam merchandise inventory out. Nah, tadi kan kita misalnya mau tahu juga dong di formnya itu ID barangnya tuh dia ada apa aja. Tadi kan 10, 20, 30, dan seterusnya. Tapi kan nggak ada nama barangnya. Kita nggak tahu tuh 10 itu apa, 20 apa, 30 apa. Kita mau dong tambahin juga nama dari barangnya. Nah, kita juga bisa tambahkan gitu ya satu drop down untuk menamai si barangnya. Jadi kita akan tambahkan satu drop down untuk nama barangnya. Nah, bisa pilih di sini ya. Nah, bisa pakai combo box ini.
Nah, ini juga sama. Kita mau pilih combo box-nya itu atau kita mau bikin combo box-nya itu dengan kita ketik sendiri si namanya itu atau mapping dari table yang sudah ada. Nah, sebagai contoh kita akan mapping ya dari tabel yang sudah ada. Jadi kita pilih yang pertama, I want the combo box to get the values from another table or query. Lalu kita next. Setelah itu kita akan ambil dari mana namanya? Nah, namanya itu kan ada di merchandise inventory table ya, ada di sini. Nanti kita pilih, lalu pilih tables ya untuk mappingnya. Kemudian next, lalu cari inventory name, ya karena kita mau ambil name-nya, lalu di select. Setelah itu next, lalu setelah itu dipilih field yang mana yang akan kita pakai, inventory name ya. Setelah itu next, lalu finish. Nah, dia akan muncul combo box seperti ini ya. Kita panjangin dikit. Nah, oke, kita ganti captionnya jadi nama barang. Kita pindahin. Nah, kita di sini mau mappingkan ke dalam sini. Jadi ketika kita pilih kode barang, kita mau otomatis nama barangnya juga muncul sesuai dengan mappingannya kan ya. Nah, untuk menghubungannya kita sorot si drop down yang ada di sini. Setelah itu klik kanan lalu pilih properties. Nah, di sini kan ada property sheet. Nah, di situ ada data. Nah, kita pilih tab data, kemudian ada control source di sana. Nah, kita akan pilih kontrolnya itu berdasarkan apa. Nah, kita kan kontrolnya berdasarkan kode barang ya. Nah, kita pilih invoice ID, inventory ID. Terus aku tuker INV. Ini. Lalu setelah itu kita, misalnya katakan udah jadi ya ini. Dari segi warna juga kita sudah selesai. Misalnya kita barangnya inilah, temanya ini. Nah, setelah itu kita akan save. 10. 9. Ya. Ini formnya sudah jadi, lalu kita bisa save. Nah, ini akan muncul, kita mau namain apa sih formnya? Mutasi. Form mutasi barang keluar. Nah, dia akan terbentuk form di sini. Sehingga ketika kita di sini kan merchandise inventory merchandise inventory add baru 1 ya. Nah, ketika kita klik form mutasi kita bisa isi dari sini. Nah, ini untuk memudahkan kita mengisi si inventory out-nya. Ya, contoh ID transaksinya 2. Kemudian ini belum ada isinya ya. Udah harus. Nah, ini aja. Setelah itu invoice, nomor invoice-nya katakan yang kedua tadi dia ada 101 sama, lalu kode barangnya itu adalah 30. Otomatis dia keluar ya si nama barangnya itu. Setelah itu kuantitinya. Nah, kuantitinya itu dia ada 1. Quantity kok di mapping? Harusnya enggak nih. Ini ada relasi nih.
either an object bound to the table is open another. Number nggak bisa delete. Tambah ya. Oke, baik. Apa? Nah ini harusnya nggak berelasi dia tadi. Tapi kayak terlanjur terelasi ke kode barang dia jadinya ada drop down seperti ini ya. Oke, nah ini ketika di add dia akan menambah data di merchandise inventory out ya. Nah ini ya. Nah, formnya kita tambahkan lagi misalnya sebagai contoh invoice-nya 102. Kode barangnya itu adalah 60. Kode invoice barang. Oh, kita belum upload semua ya. Untuk 30 aja deh. Cuma ada 30. Lalu kuantitinya itu adalah 1. Kita tambahkan. Nah, inventory yang keluar. Nah, dia sudah terinput 3. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk studi kasusnya ya. Jadi silahkan dikerjakan masing-masing untuk tugas ini. Nanti setelah itu untuk dari database-nya, nanti kan teman-teman bisa simpan ya dari database-nya itu, disimpan di mana. Nah, nanti file database-nya dikirim ke saya ya, dikompil oleh masing-masing ketua kelas. Setelah itu dikirim by email ke saya, di drive-nya aja. Ya, sebagai soal latihan studi kasus perancangan database sederhana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Rekan-rekan AKT 3D dan 3C silahkan. Gampang ya, karena sederhana. Jadi silahkan dicoba buat sekreatif mungkin gitu untuk si database yang kalian punya dari studi kasus yang sudah saya kasih tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang mau didiskusikan? Belum ada ya? Oke. Ibu, saya mau nanya deh, Bu. Berarti bisa kita tutup ya kelas kita hari ini. Jadi untuk pekan ini untuk AKT 3D dan 3C. Oh, Iza, silakan Zah. Kalau misalnya sekarang sementara pakai akses dulu ya, Bu ya, atau ntar ada yang lain lagi, Bu? Sementara untuk akses dulu ada yang lain, maksudnya gimana? Kan ini Aplikasinya? Iya. Iya, karena kalau kita pakai yang lain, rata-rata enterprise ya, dan itu berbayar, jadi mungkin memberatkan kalau misalnya untuk mahasiswa. Nah, jadi untuk akses ini karena free gitu ya aplikasinya dan gampang juga untuk dipahami, jadi kita pakai akses dulu gitu untuk terkait perancangan database. Tapi nanti pada prakteknya gitu, maksudnya pada dunia kerjanya gitu ya, ketika kita pakai yang namanya database itu biasanya pakai enterprise gitu perusahaan. Kayak misal contoh Microsoft Excel server, nah itu kan salah satu aplikasi yang disediakan sama Microsoft. Mirip sebetulnya kayak Microsoft Access, cuma lebih advance saja. Nah, dia itu tipikalnya itu adalah enterprise dan memang berbayar. Nah, tadinya saya sih mau pakai itu gitu, cuma berbayarnya itu tadi gitu, agak menyulitkan juga kalau misalnya memang harus pakai itu karena memang sifatnya dia buat disediakan untuk enterprise gitu, memang untuk aplikasi. Nah, jadi untuk latihan gitu sebagai latihan kita untuk memahami konsep antara database dengan aplikasi, kita pakai ini aja gitu ya untuk memahami konsep antara database dengan aplikasi. Tapi pada intinya konsepnya sama gitu semua database seperti ini gitu. Cuma kan kalau misalnya
SQL Server gitu kan biasanya contohnya itu kan nggak ada form dan lain sebagainya. Nah kalau ini karena memang dibuat untuk pembelajaran, jadi dia ada formnya gitu. Tapi kalau Mayop itu termasuk database itu nggak, Bu? Mayop itu pasti ada database-nya sih, cuma saya nggak copy dia itu database-nya seperti apa ya. Karena saya nggak pernah tahu di belakangnya si Mayop, apakah dia memang ada database yang dia pakai atau seperti apa. Itu saya nggak tahu speknya tuh kalau Mayop seperti apa. Itu sih. Cuma pasti ada database sih, dia pasti pakai database. Cuma yang saya nggak tahu tuh dia database seperti apa, nah itu yang saya nggak tahu. Gitu. Kalau Mayop ya, untuk Mayop. Itu sih Iza yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi atau sanggahan, silakan. Deadline tugasnya kapan, Bu? Deadline tugasnya itu di hari Jumat ya. Itu di hari Jumat. Silahkan dikompil sama teman-teman ketua kelas. Nanti dikompil dikumpulkan selesai sama seperti kuis kemarin. Yang pertama kali itu ya. Nah itu silahkan dikompil di ketua kelas. Nanti ketua kelas di drive-nya silahkan di-share ke saya. Itu di Jumat sore deadline-nya. Gitu ya Iza dan rekan-rekan semuanya. Ada Makasih, Bu. pertanyaan lagi? Oke Iza, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Kalau Sabtu nggak boleh, Bu. Jumat ya. Sabtu kan kalian sibuk ya. Pasti ribet lagi nanti. Jadi saya kasih Jumat karena memang masih masa kuliah ya, maksudnya masih waktu perkuliahan. Jadi harapannya sih masih tetap bisa kerjain tugas-tugasnya. Jadi silakan Sabtu teman-teman bisa fokus dengan aktivitas organisasinya. Tidak terbebani dengan tugas yang lain-lain gitu ataupun aktivitas perkuliahan. Itu ya. Jadi saya take di Jumat sore maksimal. Ada lagi silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan untuk praktikum perancangan database-nya. Nanti seperti tadi ya, saya minta tolong ketua kelas untuk koordinir teman-temannya di masing-masing kelasnya. Nanti untuk G-Drive-nya silahkan di-share ke saya. Oke, kalau gitu berarti cukup untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf kalau misalnya sekali lagi saya mohon maaf gitu ya kalau kelas kita digeser dan harus digabung karena memang kondisinya tidak memungkinkan di pekan ini. Dan saya cari jadwal yang memang nggak memakan waktu weekend sebenarnya supaya di weekend bisa tetap istirahat ataupun bisa aktivitas organisasi lainnya. Itu kalau teman-teman memang aktif di organisasi. Oke, kalau gitu cukup. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semuanya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Capek ya.